Halo teman-teman, jika kalian post videonya pada saat dia melakukan pengorbanan, saya yakin kalian tidak akan bisa memikirkan apa langkah ke depannya yang diterima oleh lawannya. Pertandingan Champion Chess Tour pada saat Daniel Dubov melawan Jan Krzysztof Duda, Master Rusia versus Polandia. Ambil ilmunya teman-teman. Di sini sangat banyak jebakan yang diberikan, tetapi kita tidak dapat memahami apa maksud tujuan dari jebakan itu apabila dilihat dari kasat mata. Langsung saja, Daniel Dubov memegang bidak hitam dan Duda memegang bidak putih. Selamat menyaksikan. Jan Krzysztof Duda memulai dengan pion D2 langkah dan Daniel Dubov memainkan kuda ke F6. Putih menaikkan pion C ke C4 dan hitam menaikkan pion E1 langkah. Setelah putih menaikkan kuda ke F3 dan hitam langsung agresif menaikkan pion D2 langkah dan mengajak pertukaran. Hal itu diabaikan sementara oleh putih dan jelas terlihat di papan pembukaan gambit decline atau gambit menteri ditolak. Setelah hitam menaikkan pion C1 langkah, lalu putih menaikkan pion E1 langkah, persiapan gajah petak putih. Hitam menaikkan kuda ke D7, lalu di sini saatnya putih menaikkan gajah ke D3. Next, hitam pukul pion dengan pion, lalu pion dipukul kembali dengan gajah. Apabila teman-teman memperhatikan langkah yang dilakukan oleh kedua pemain, ini masih langkah tahap safety ya teman-teman. Karena di sini jelas masih terlihat kedua pemain masih memukul mundur perwira ataupun belum ada strategi serangan yang dilaksanakan. Dan setelah gajah mundur ke D3, lalu hitam menaikkan gajah ke B7. Langkah putih melakukan rokade sayap raja, dan hitam menaikkan pion A1 langkah, memperkokoh posisi pion yang ada di sayap menteri. Dengan catatan, bisa juga pion C akan naik satu langkah, tidak menutup kemungkinan. Putih menaikkan pion E1 langkah, dan hitam melanjutkan keinginannya teman-teman. Karena kondisi seperti ini diciptakan agar pion center pecah. Dia menaikkan pion C1 langkah, membuka jalur diagonal gajah petak putih yang dimilikinya. Tetapi putih di sini menolak. Duda lebih menaikkan pion dan mengancam kuda. Lalu kuda bergeser, mengajak pertukaran. Lagi-lagi, putih menolak pertukaran kuda. Naik kuda ke F5. Di sini ada tujuan utama menghantam pion H7. Tapi itu diabaikan, hitam pukul kuda dengan kuda dan kuda dipukul dengan pion. Tetap kondisi pion H terancam ya teman-teman. Kali ini gajah keluar mengancam kuda dua kali. Lihat langkah yang dilakukan oleh Krzysztof Duda. Mengorbankan kudanya, memukul pion E. Kondisi ini diciptakannya agar mendapatkan peluang skak yang dilakukan oleh menteri nantinya ke H5. Tidak ada pilihan, hitam memukul kuda dengan pion. Dan Duda langsung melancarkan aksinya, skak. Raja apabila bergeser, maka kondisinya akan menjadi semakin rumit. Ditutup dengan pion yang dilakukan oleh Dubov. Terjadi pengorbanan lagi teman-teman. Pion langsung disambut oleh gajah. Dengan catatan ataupun pemikiran seperti biasanya, setelah gajah dipukul dengan pion, putih akan pukul benteng. Tetapi Duda tidak melakukan itu. Dia memukul pion dengan posisi skak. Ini diciptakannya agar Raja Hitam tidak memiliki kawalan dari perwiranya. Setelah gajah berkorban kembali dengan pertukaran benteng, lihat teman-teman, posisi skak dan putih menciptakan kondisi di sini jelas. Jadikan pelajaran penting, Raja dibiarkan sendiri, tidak ada pion dan tidak ada perwira yang menjaganya. Krzysztof Duda mencari akal untuk melancarkan langkah ke depannya. Makanya di sini ada langkah berulang yang dilakukannya pada saat skak kembali ke H8, skak kembali ke G8, dan dia skak memukul pion, mengambil tempo agar benteng bisa memasuki jalur 4. Tampak kasat mata apabila teman-teman memperhatikan kondisi perwira yang dimiliki hitam sangatlah unggul. Tetapi setelah benteng bergeser ke jalur D,
Hitam menggeser kudanya dan mengancam menteri. Langsung menteri inisiatif skak di G4 dan raja bergeser ke H8. Di sini putih melakukan manuver yang sangat cantik seolah-olah memberikan pengorbanan pion. Tetapi itu bukan pengorbanan teman-teman. Kita berandai apabila pion itu dipukul oleh gajah. Maka inilah yang akan terjadi. Menteri akan mengambil tempo dengan posisi skak di H5. Dan setelah raja ditutup oleh kuda, maka pion E naik 1 langkah. Dan gajah diancam 2 kali oleh benteng dan menteri. Itu maka sebabnya Dubov tidak melakukan hal itu. Setelah pion naik 1 langkah, dia menaikkan kuda ke H7, mengantisipasi skak yang dilakukan oleh putih. Melihat hal ini, putih melakukan langkah altraktif, menaikkan pion D 1 langkah, dan menekan perwira hitam. Lalu gajah naik ke H4, perlindungan dari menteri. Putih menaikkan kembali pion E 1 langkah, jelas terlihat sini teman-teman, untuk mendapatkan E7, menutup jalur menteri dan gajah. Lalu hitam mengeluarkan menterinya ke F6 sekaligus menjaga posisi raja. Next, setelah pion naik 1 langkah, maka hitam menjaga diagonal putih agar pion tidak bisa melangkah ke depan. Tetapi di sini Duda memiliki rencana yang sangat bagus teman-teman. Dia menaikkan pion G 1 langkah, mengancam posisi gajah petak hitam. Tetapi hitam di sini mengancam balik posisi menteri, benteng bergeser ke G8. Teman-teman, di sini juga ada problem, menteri tidak bisa memakan gajah ya. Karena apabila menteri memakan gajah, maka menteri akan dipukul oleh menteri. Pion tidak bisa memukul kembali, dan ini seperti ini kondisinya. Posisi Raja Putih dipin oleh benteng. Saya rasa teman-teman juga sudah tahu. Maka dengan posisi ini, setelah menteri diancam, menteri naik ke H5. Nah, langkah yang dilakukan oleh hitam selanjutnya adalah memukul pion dengan menteri, berharap bisa menjaga pion C5 agar tidak dimakan oleh menteri putih. Kasat mata terlintas gajah gratisan dimakan menteri. Ini kita berandai teman-teman. Apabila itu dimakan, maka menteri akan menempatkan ke F3. Ada ancaman skakmat di G2 ataupun H1. Tidak bisa diselamatkan. Maka dari itu putih tidak akan mungkin makan gajah ini. Yang dilakukan oleh Duda adalah memposisikan benteng ke D5. Melakukan pertukaran perwira, dan ini pun disambut oleh hitam. Sangat luar biasa jebakan yang diberikan oleh Duda 7 ataupun 8 langkah ke depannya. Setelah menteri pukul gajah, kondisi kalian berpikir pasti hitam menang dengan posisi seperti ini. Kuda mengancam menteri, lalu menteri melakukan pengorbanan. Karena apa teman-teman? Karena pion yang ada di D ataupun yang di E miliki oleh putih itu bersiap untuk promosi. Lalu hitam memukulnya dengan kuda. Dengan posisi ini kita melakukan perandaian. Ada 2 pilihan, memukul menteri dengan kuda ataupun memukul menteri dengan raja. Setelah menteri pukul benteng, pilihannya memukul menteri dengan raja. Dan inilah yang akan terjadi. Salah satu perwira jadi, maka langsung posisi skak. Untuk menghindari hal itu, hitam tidak melakukan pemukulan menteri dengan raja, tetapi pemukulan menteri dengan kuda. Sama teman-teman, tetapi ada perbedaannya sedikit saja. Ini partai aslinya, kita lanjutkan. Lalu putih promosi menteri, dan hitam melakukan langkah penyelamatan gajah ke F6. Langkah selanjutnya dari putih, skak di H5, dan raja bergeser ke G7. Tempo dilakukan oleh putih, mengambil jalur D, berempatan benteng ke D1, lalu hitam menaikkan kuda ke H6. Lihat, 1 langkah lagi pion akan promosi. Hal itu dicegah oleh kuda ke F7. Lalu menteri mengambil posisi ke G4 sekaligus skak dan raja bergeser ke F8. Menteri mau mengambil posisi yang tepat teman-teman. Jika dilihat ataupun kita amati di sini, hitam berupaya untuk mempromosikan juga pionnya. Setelah benteng putih ke D5, lalu hitam tetap fokus untuk mempromosikan pionnya. Dan pada saat posisi benteng mengancam gajah 2 kali, maka raja membackup gajah tersebut. Langkah ini dimanfaatkan oleh putih untuk menghindari posisi skak dari hitam. Setelah pion naik, terjadi pertukaran, maka kita bisa melihat posisi pion hitam 2 langkah lagi akan juga promosi.
Hal itu dibiarkan oleh Jan Krzysztof Duda. Dia memakan pion, dan jelas hitam menaikkan pion 1 langkah. Lalu menteri mengancam posisi pion, hitam mengambil langkah posisional ya, dengan menurunkan gajahnya dan mengancam menteri. Tetapi di sini ada pilihan, dan itu yang dilakukan oleh Duda. Memukul kuda dengan benteng, dengan posisi skak. Tidak ada pilihan, benteng harus dimakan dengan raja. Setelah itu, menteri memukul gajah. Teman-teman bisa perhatikan akan terjadi promosi dari kedua pemain. Sebenarnya di langkah ini ada peluang hitam untuk mendapatkan posisi remis, teman-teman. Jika kita berandai sementara, hitam bisa melakukan langkah menteri digerakkan ke, ini masih posisi aslinya teman-teman. Yang saya ceritakan ini masih posisi aslinya setelah menteri putih menempatkan ke D8, lalu hitam menempatkan menteri ke C6. Ini posisi skak dan putih menutupnya dengan pion. Nah, di langkah ini sebenarnya hitam bisa mendapatkan posisi remis, tapi dia menukarkan menterinya. Apabila kita berandai sebentar, kita kembali, menteri bisa skak di C2. Lalu raja naik ke H3 dan menteri bisa menempatkan skak di F5. Langkah berulang bisa dilakukan dan itu akan remis. Tapi kita kembali ke partai aslinya. Danil Dubov mengambil langkah. Pemikiran dia mungkin dengan kondisi seperti ini dia bisa menang karena dia duluan promosi. Nah, ini dimanfaatkan langsung oleh Duda, posisi skak. Dan teman-teman perhatikan, langkah putih di sini mengambil posisi raja hitam agar menteri putih bisa membackup pergerakan pion yang akan promosi. Makanya di sini dia mengambil tempo untuk melakukan skak dan memaksa raja berada di jalur yang tidak nyaman. Nah, dia berupaya untuk menaikkan raja ke atas. Raja menghindari posisi hitam ya. Apabila pion promosi dan langsung skak itu yang dihindari raja. Nah, dengan kondisi seperti ini barulah Duda menukarkan pion menjadi menteri. Hitam tidak bisa melakukan langkah apapun selain mau skak di C2 ataupun jalur 2. Nah, dengan kondisi seperti ini putih langsung menutupnya teman-teman, karena sudah ada backupan dari menteri yang satunya lagi. Pada posisi ini Danil Dubov menyerah. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Bagi yang belum, subscribe dan nyalakan loncengnya. Bye-bye.